Uhayyikum bittahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah shaimin was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, yang dimana banyak di sekitar kita, keluarga kita, bahkan masyarakat tidak menjumpai bulan Ramadan alias tidak mendapatkan kesempatan. Namun alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, dan itu harus kita syukuri selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga tak pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mengucapkan, melafazkan salawat, semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhas shaimin was shaiman rahimakumullah. Di Indonesia biasanya pada tanggal 17 Ramadan diperingati yang namanya nuzul Quran. Namun saya di sini akan menjelaskan beberapa sejarah singkat tentang turunnya Al-Quran beserta hikmah-hikmahnya. Ayuhas shaimin was shaiman rahimakumullah. Pada tanggal 17 Ramadan biasanya dilaksanakan yang namanya nuzul Quran. Nuzul itu diambil dari kata nazala yang artinya turun. Al-Quran ialah Al-Quran, yaitu waktu turunnya Al-Quran. Namun pada hal ini terdapat beberapa ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan. Kenapa? Karena pada hari itu Nabi sedang khalwat di Gua Hira. Yang namanya bulan Ramadan pasti turunnya Al-Quran. Oleh karena itu sebagian pendapat yang mengatakan 17 Ramadan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam 21. Hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, kapan turunnya Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ulama berijtihad bahwa bulan Ramadan itu terkhususnya pada tanggal 21 itu diturunkannya Al-Quran karena merupakan malam ganjil daripada 10 terakhir. Namun di sebagian ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam 27 Ramadan. Mengapa? Diambil dari hadis Rasulullah. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pada tanggal berapa Lailatul Qadar itu turun? Kemudian Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar itu turun carilah di malam-malam 10 terakhir. Kemudian ditanya lagi, tepatnya pada malam kapan? Carilah pada tanggal 25 atau 27 Ramadan. Oleh karena itu dari hadis tersebut para ulama mengambil kesimpulan, berijtihad bahwasanya nuzul Quran itu pada malam 27 Ramadan. Namun pada kesempatan ini saya tidak mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun semuanya harus kita terima
dengan bijaksana. Ayuhas shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kita tidak membahas kapan turunnya Al-Quran itu yang paling benar dan paling valid, dan itu berdasarkan pendapat ulama yang kita yakini. Adapun cara turunnya Al-Quran, menurut seluruh para ulama tafsir sepakat bahwa ada dua cara Allah menurunkan Al-Quran, yaitu ada dengan secara keseluruhan syumul, dan ada juga secara berangsur-angsur. Awalnya Al-Quran itu diletakkan di Lauhul Mahfuz, suatu tingkat yang ada di atas langit, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan keseluruhannya ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu ialah tingkatan langit yang paling dekat dengan bumi. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 23 tahun. Bahkan secara detail mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ma'asyiral shaimin rahimakumullah, ketika Al-Quran itu diturunkan, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu malam-malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan dia Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu wajib kita ketahui bahwasanya turunnya Al-Quran itu dihimpuni, dikelilingi dan diiringi oleh ribuan para malaikat. Dan kita pada bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah sepenuhnya, terkhususnya di bulan Ramadan ini banyak melaksanakan yang namanya membaca Al-Quran. Mengapa? Karena membaca Al-Quran ialah salah satu ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi, sebagai petunjuk pada manusia. Oleh karena itu marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di bulan Ramadan ini dan lebih-lebihnya di bulan-bulan lain untuk meningkatkan kapasitas kita. Adapun hikmah di balik turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Mengapa Allah turunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus? Maka di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Asyuyuti mengatakan bahwa salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran dengan berangsur-angsur, yang pertama agar mudah dipahami, yang kedua agar mudah dihafal, dan yang ketiga agar mudah dilaksanakan. Dengan turunnya berangsur-angsur, turunnya sekian ayat dapat dilakukan, bisa dipahami dan bisa diamalkan. Turun lagi, dan bisa kita sedikit demi sedikit untuk menuju Islam, menuju syariat yang sempurna. Itulah gunanya diturunkan Allah secara berangsur-angsur. Dan bagaimana jika Allah turunkan secara keseluruhan? Maka manusia akan terlalu sulit pada zaman itu untuk mengingat Al-Quran karena terlalu tebal, 30 juz. Apakah ada Allah menurunkan satu surah sekaligus? Ada, yaitu surah Al-Fatihah. Allah menurunkannya tidak berangsur-angsur, akan tetapi Allah menurunkan Al-Fatihah itu secara keseluruhan. Oleh karena itu Allah menjadikan surah Al-Fatihah itu ialah salah satu surah yang wajib, yang harus kita amalkan dan kita pahami. Terutama kita baca, sering kita baca pada sholat-sholat. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila dapat kelebihan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.